Halo teman-teman, di video kali ini saya dan teman saya akan memandu kalian langkah demi langkah cara memulai perjalanan sebagai guru di aplikasi Kelas Dojo. Dari awal masuk aplikasi sampai siap pakai, semua akan kita bahas tuntas. Yang pertama, kita akan melihat untuk memilih metode untuk masuk. Jadi, kita akan diminta memilih antara I'm an adult atau I'm a child. Sebagai guru, seharusnya kita pilih I'm adult ya. Lalu kita akan memilih peran kita. Setelah membuka aplikasi, kita akan disambut dengan tampilan Happier Classroom. Di sini pilih opsi I am a teacher untuk memulai sebagai guru. Kemudian kita akan mulai buat akun. Kita akan masuk ke halaman Create Teacher Account, isi nama depan, nama belakang, menggunakan email. Di sini saya pakai contoh ya. Kemudian ada membuat password dan pastikan peran kita sudah terisi sebagai teacher. Jangan lupa centang persetujuan Terms of Service sebelum lanjut. Kemudian kita akan get start as a teacher. Jadi kita akan membuat akun melalui email kita lebih dahulu. Kita akan membuatnya melalui email kita. Jadi di sini saya akan menggunakan email saya sebagai contoh. Nah, beritahu nih dari mana kalian tahu Kelas Dojo ini? Setelah itu akan muncul pertanyaan, how did you hear about Kelas Dojo? Kalian bisa pilih sesuai asal kalian tahu. Misalnya nih dari YouTube, rekomendasi teman, atau lainnya. Oh ya, di sini juga akan muncul notifikasi izin. Jadi pilih allow atau not now sesuai keinginan ya. Kemudian temukan sekolah atau lembaga. Selanjutnya kita cari sekolah tempat kalian mengajar. Kalian bisa skip dulu nih atau ketik nama sekolahnya. Contohnya seperti yang muncul di daftar I Can Read Yogyakarta, UGM, Budi Utama Primary School, dan lainnya. Nah, lengkapi profil kita dengan foto. Terakhir, kita akan diminta menambahkan foto profil. Klik add a profile photo jika ingin langsung upload atau I'll do this later jika nanti. Nah, setelah mendaftar, Kelas Dojo akan mengirimkan kode verifikasi ke email kita yang terdaftar tadi ya. Contohnya nih, kalau saya kan email Mariska ya, atau email kalian nih, masukkan kode 6 digit yang diterima di email ya. Kalau belum terima bisa tekan resend code. Selanjutnya kita akan membuat kelas. Klik create new class. Kita bisa mengedit icon kelas sesuai keinginan kita. Isi nama kelas, contohnya Miss Herlin Class. Lalu pilih tahun ajaran, course year, bisa diisi atau disesuaikan dengan anak kelas kita. Lalu kita akan menambahkan co-teachers. Di sini kita akan menambahkan guru pendamping seperti guru musik, olahraga, asisten guru, atau kepala sekolah. Jika tidak ada, tinggal pilih I don't have co-teacher. Sekarang kita akan mencoba menambahkan siswa. Ada dua cara nih menambahkan siswanya. Yang pertama itu take a photo of your roster, foto absen kelas langsung terupload. Dan cara yang kedua ada add pupils manually, tambah manual satu persatu muridnya. Di sini saya tambah manual, contohnya itu Alivia Azhara dan Mariska Herliana Kusuma Dewi. Klik next setelah selesai. Nah, saatnya kita akan mengundang orang tua dan wali murid. Akan muncul daftar siswa dengan status no connection untuk orang tuanya. Klik tombol invite di samping nama orang tua. Contohnya, Alivia Azhara as parent, Mariska Herliana as parent. Ada beberapa cara mengundang nih. Yang pertama ada share link. Jadi ini dibagikan link khusus ke kelas. Dan yang kedua ada print invitation. Cetak undangan untuk dibawa pulang siswa tersebut. Kemudian ada invite by email or phone. Kirim langsung via email atau nomor telepon. Ini ya contohnya, Kelas Dojo akan membuat link khusus seperti yang tertera. Link ini bisa dibagikan via email atau website kelas. Guru akan menyetujui semua permintaan koneksi dari orang tua. Sekarang kita akan masuk ke cetak undangan atau printout. Kita bisa memilih bahasa English, United Kingdom, opsi cetak individual printouts untuk setiap keluarga atau class printout satu lembar untuk semua keluarga. Konfirmasi terkirim. Setelah selesai, akan muncul notifikasi check your email. Undangan juga dikirim ke email terdaftar. Klik OK, got it, untuk menyelesaikannya. Setelah orang tua menerima undangan, biasanya email akan masuk melalui kotak masuk email mereka. Isi email berisi tautan undangan khusus yang telah dibuat oleh guru tersebut.
Biasanya itu kode batang ya. Email tersebut biasanya mencantumkan nama guru dan nama kelas yang mengundang. Kemudian orang tua akan mengklik tautan undangan tersebut. Orang tua mengklik tautan yang tersedia dalam email secara otomatis akan diarahkan ke halaman pendaftaran kelas dojo. Jika orang tua sudah memiliki akun, mereka akan langsung masuk ke halaman konfirmasi. Jika belum memiliki akun, mereka akan diminta mendaftar terlebih dahulu. Nah, setelah kalian berhasil login, maka kalian akan masuk ke dashboard. Dashboard adalah halaman utama yang menampilkan nama kelas, jumlah peserta didik, dan juga akses ke berbagai fitur utama. Nah, fitur atau menu selanjutnya adalah poin keterampilan. Poin keterampilan ini menampilkan seluruh peserta didik beserta avatar masing-masing. Guru atau pendidik dapat memberikan poin perbaikan atau poin positif kepada peserta didik. Fitur atau menu selanjutnya adalah portofolio. Portofolio berfungsi sebagai galeri digital pribadi untuk peserta didik. Peserta didik dapat mengunggah karya mereka dengan persetujuan guru, dan orang tua dapat melihat dan memberikan tanggapan terhadap portofolio tersebut. Fitur selanjutnya adalah cerita kelas. Cerita kelas ini bersifat pribadi untuk anggota kelas. Guru dapat mengunggah foto, video, atau pengumuman untuk kelas. Selanjutnya adalah fitur pesan. Pesan ini dapat digunakan sebagai percakapan untuk orang tua dan juga guru. Guru dan orang tua dapat berinteraksi melalui pesan ini. Nah, pesan ini juga dilengkapi dengan penerjemahan otomatis, tanda telah dibacanya pesan, dan juga kemampuan untuk melampirkan file. Nah, kalau ini adalah fitur kalender. Kalender ini dapat digunakan untuk mencatat tanggal-tanggal penting dalam pembelajaran. Nah, ini yang menarik, yaitu fitur Island. Fitur ini dapat digunakan bagi peserta didik untuk bermain dan belajar. Permainannya juga bermacam-macam loh. Peserta didik dapat bermain bersama dengan teman-temannya, sehingga dapat melatih kerjasama tim. Menu selanjutnya adalah pengaturan kelas. Nah, di pengaturan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan kelas, mengedit daftar perilaku, mengelola kelas, dan mengelola data peserta didik, serta mengatur notifikasi. Menu selanjutnya adalah tools atau alat. Nah, di sini dilengkapi berbagai fitur seperti timer, random, group maker, noise meter, instruction, sync pair share, today, dan juga musik. Selanjutnya adalah fitur timer yang digunakan untuk mengatur dan menampilkan hitung waktu mundur untuk aktivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah fitur random, digunakan untuk memilih siswa secara acak untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada group maker yang dapat membantu guru untuk membentuk kelompok belajar siswa secara cepat dan otomatis. Kemudian, fitur noise meter digunakan untuk memantau volume suara di kelas secara visual agar siswa dapat menjaga ketenangan. Kemudian, fitur instruction dapat digunakan untuk menampilkan daftar langkah-langkah tugas di layar agar mudah diikuti oleh siswa. Fitur think pair share digunakan untuk menampilkan pertanyaan untuk diskusi belajar siswa secara berpasangan. Fitur today menampilkan sambutan harian, jadwal kegiatan, atau pengumuman penting. Fitur musik dapat memutar musik latar untuk membantu fokus atau mencairkan suasana belajar. Kemudian ada positive thinking, digunakan untuk mengajarkan siswa dalam membangun pola pikir positif dalam belajar. Fitur selanjutnya adalah positive thinking yang dapat mengajarkan siswa untuk membangun pola pikir positif dalam belajar. Selanjutnya ada fitur respect, digunakan untuk menanamkan nilai saling menghargai diri sendiri, sesama, teman, dan juga lingkungan. Kemudian ada fitur big challenge, digunakan untuk memberikan pemahaman tentang cara menghadapi tantangan besar dengan ketekunan. Kemudian ada fitur mood and attitudes,
digunakan untuk membantu siswa mengenali berbagai suasana hati dan cara mengelola sikap. Ada juga fitur conundrums yang dapat melatih berpikir kritis melalui teka-teki atau dilema masalah moral. Ada juga fitur grow mindset digunakan untuk mengajarkan siswa bahwa kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha dan juga latihan. Ada juga fitur perseverance digunakan untuk memotivasi siswa untuk tetap gigih dan tidak menyerah saat menghadapi kesulitan dalam belajar. Ada juga fitur empati digunakan untuk melatih siswa lebih memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada juga fitur mindfulness digunakan untuk mengajarkan teknik kesadaran penuh agar siswa lebih tenang dan juga fokus.